terpuji dalam nama Tuhan Yesus. Puji dan syukur pada kesempatan kali ini kita dapat jumpa lagi. Itu semua karena kebaikan dan kasih karunia Tuhan. Perkenalkan, nama saya Winda Kurniati Situmorang dari Prodi Teologi semester 6. Poin yang pertama, manusia melihat rupa tetapi Tuhan melihat hati. Ketika Samuel melihat, ia berpikir bahwa ia adalah orang yang tepat dipilih menjadi raja. Ini membuktikan bahwa kecenderungan manusia adalah melihat rupa, penampilan. Tidak salah Bapak Ibu dalam kehidupan kita saat ini, ketika seseorang itu kaya, dia dipenuhi dengan orang tua atau keluarga yang terpandang, ia akan dihargai, bahkan ia akan terlihat mewah di dunia ini. Namun, Tuhan menegaskan bahwa penampilan luar itu tidak mencerminkan isi hati seseorang. Mengapa Tuhan mengatakan hal ini Bapak Ibu? Seperti yang kita ketahui bahwa Saul pertama kali dipilih menjadi raja Israel. Dia gagah, tampan, perkasa, bijaksana. Namun seiringnya berjalannya waktu, Saul menjadi orang yang tidak taat akan perintah Tuhan. Dia mengerjakan sesuatu itu menurut keinginannya, menurut pikirannya sendiri Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bisa melihat contoh dari kehidupan Saul ini, bahwa ketidakketaatan itu menimbulkan keterpurukan dalam kehidupannya. Untuk itu, Tuhan pun akhirnya untuk tidak memilih Saul menjadi raja, dan ia mencari seorang pengganti Saul pada saat itu. Ya, siapakah yang dipilih Daud pada masa itu? Tentu banyak di antara kita bertanya-tanya, siapa yang layak untuk menggantikan Saul? Seorang yang gagah, tampan, bijaksana. Namun di sini, Bapak Ibu saudara terkasih, saat Samuel meminta Isai menjadi, ia menghadirkan anak-anaknya, Daud tidak dipanggil Bapak Ibu. Karena mengapa? Karena Daud dianggap adalah anak yang paling muda, yang tidak memiliki apa-apa. Bahkan dalam bekerja pun dia sebagai orang yang rendah hati, dia lemah lembut Bapak Ibu. Namun apa yang kita lihat dalam firman Tuhan ini? Tuhan menyuruh Samuel untuk menunggu bahwa ada satu orang anak lagi yang akan dilihatnya pada saat itu. Dalam ayat ini pun ditulis dalam perikop pasal 16 ini ceritakan bahwa ketika korban sembilan kepada Tuhan ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Ini artinya Bapak Ibu bahwa utamakan hati yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan tidak terkesan dengan kekayaan, jabatan atau popularitas kita. Tuhan ingin kita sama seperti Daud, memiliki kerendahan hati, menyerahkan kehidupan sepenuhnya kepada Tuhan. Poin yang kedua, percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan melihat dan menghargai hati yang setia. Dari kisah 1 Samuel pasal 16 ayat 7 ini menggambarkan bahwa ketika kita dipilih menjadi seorang pemimpin, tentulah kita senantiasa hidup taat, rendah hati dan setia kepada Tuhan. Sama seperti Daud, walaupun diawali dengan kesederhanaan, namun hati yang sederhana, menghargai hati yang setia adalah hal yang penting dalam kehidupan ini. Mungkin jika kita lihat Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, dunia mengabaikan kita, sama seperti ketika Daud pada saat itu dipilih, ia tidak dianggap. Bahkan ia berkata bahwa ini adalah anak-anaknya. Daud pada saat itu tidak dipanggil, namun Tuhan berkata kepada Samuel bahwa ada satu orang lagi. Dari sana kita dapat tahu Bapak Ibu saudara terkasih bahwa Tuhan melihat setiap ketulusan hati kita dan mengangkat kita pada waktu yang tepat, pada waktunya. Tentu kalau kita merasa, tentu ketika berpikir, mengapa tidak Daud terlebih dahulu dipilih untuk memimpin bangsa Israel? Tentu berbagai pertanyaan timbul dalam hati kita. Namun percayalah Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, rencana Tuhan adalah yang terbaik, waktu Tuhan adalah terbaik. Untuk itu, kesimpulan yang saya dapat berikan pada firman Tuhan hari ini, pemilihan Daud mengajarkan bahwa Tuhan tidak melihat rupa kita. Tuhan tidak melihat penampilan kita, kekayaan kita, status kita. Tetapi Tuhan melihat isi hati kita. Untuk itu, rendahkan hatimu, taat dan setialah kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saya berdoa supaya Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus senantiasa memiliki kerendahan hati. Shalom.